betul. Terakhir Al-Quran saya buka dan saya dapati sama dengan Al-Quran 1 sampai 14. Saya panggil istri saya dan saya katakan, ayo kita masuk Islam. Ini dia yang betul. Istri saya bilang, memang kamu sudah gila barangkali ya. Yang hidupkan kita selama ini adalah Yesus itu juru selamat. Padahal Yesus ini bukan orang Israel, orang bule yang di kayu salib itu. Itu yang di kayu salib. Kalau orang Bani Israel asli. Nah ini Bani Israel asli mana orang? Ini yang mungkin mana orang Arab. Itu yang Israel asli. Nah seperti Abah Sasa. Itu yang Israel asli. 63 Masehi sebelum Masehi sampai 70 Masehi Romawi menjajah Yerusalem dan baru ada asimilasi perkawinan campur bagaimana meruntuhkan iman status sosial daripada orang Yerusalem. Maka Romawi dengan strategi perang politik mengirimkan perempuan Romawi, terjadilah asimilasi kawin campur, lahir Bani Israel putih yang tidak benar lagi, yang tidak tulen lagi, namanya Yahudi. Jadi yang kulit putih itu, tapi sesungguhnya Israel itu adalah Arab, karena tidak ada negara Israel dulu itu, tidak ada. Semua itu adalah wilayah Uni Emirat Arab. Begini contohnya supaya lebih simpel lagi, lebih sederhana lagi. Pak Margono datang ke Makassar. Sampai di Makassar, Pak Margono punya anak laki-laki namanya Sutioso. Setelah Sutioso tumbuh dewasa, orang bertanya, sok ente wong opo? Nggak mungkin dia katakan, saya orang Makassar. Tidak mungkin. Karena Pak Margono adalah berasal dari Jawa. Maka dia katakan, saya orang Jawa. Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau pergi ke Palestina, pergi ke Kanaan, tinggalkan Ur-Kasdim, tinggalkan Sam, tinggalkan Iran yang sekarang, kau pergi ke Palestina. Sampai di Palestina, lahir anak namanya Ismail. Kemudian Ismail punya adik Ishak, dari Ishak punya anak namanya Yakub. Dari Yakub datang ini 12 bangsa biadab Yahudi sekarang, Israel. Jadi dari nenek moyangnya sana orang Teheran, orang Iran, ya orang Arab. Kok tiba-tiba ada pembatasan kultur begitu ya? Bahkan dikatakan dalam Bible, katanya bahasa asli perjanjian baru, New Testament itu adalah bahasa Yunani. Dari mana ada nabi dari Yunani? Bahkan yang lebih parah baru-baru di TV juga, muncul nabi dari Indonesia, Ahmad Musadek. Subhanallah, kurang ajar betul ya. Sedangkan dari Yunani masih diragukan status silsilahnya sebagai habaib. Muncul lagi politikus kelas teri. Dari face-nya saja kelihatan tegang. Bukan seorang nabi. Nggak bercahaya, saya lebih bercahaya. Ahmad Musadek, nabi palsu. Saya ceramah di Makassar. Kalau ada orang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, itu N diganti B, jadi babi. Haram. Ya haram, bukan berarti dianya yang babi. Siapa tahu dia masih bertobat. Tapi manusia semacam itu jangan harap ada pintu taubat. Berani sekali ya, berani. Isa sendiri jangankan pakai Al-Quran, pakai Bible, Old Testament, perjanjian lama, kitab Taurat dan para nabi sudah menubuatkan bahwa di kemudian hari akan tampil seorang nabi, penghibur, penolong di tengah-tengah kamu, yang kemudian namanya Ahmad bin Abdullah. Yahudi rubah karena bisikan Romawi. Jangan pakai itu. Bagaimana kita rekayasakan ini menjadi Ruach HaKodesi. Ruach HaKodesi diterjemahkan dalam Forensic Language London, The Bible International, di dalam kitab Bible International Amerika diganti dengan kalimat Holy Spirit. Dari Holy Spirit menipu orang Indonesia menjadi Roh Kudus. Perhatikan di dalam kitab suci Kristen saat ini yang mereka pakai. Ada di dalam surat Yohanes 15 ayat 17. Di situ dikatakan Yesus menjanjikan penghibur. Di dalam ayat 17 dikatakan, maka aku menjanjikan kepada kamu akan datang di tengah-tengah kamu seorang penolong dan
penghibur, yakni Roh Kudus. Mari kita kaji secara akal sehat. Dia bilang seorang, tetapi yang datang itu roh. Roh itu angin, sesuatu yang tidak natur, yang tidak alami, bukan berbentuk fisik secara antropomorfistis, nggak begitu. Jadi memang orang gila punya kitab, kenapa dipercaya, saudara? Ya susahlah, memang orang Kristen sudah tertancap itu yang namanya dogmatika gereja. Nah kalau saya yakin hidayah itu memang dari Allah, tetapi hidayah tidaklah akan sampai kepada manusia kalau manusia sendiri tidak dengan perjuangan. Sudah itu dalam buku saya ini, Kebenaran Islam menurut mantan pendeta, seekor pun pendeta nggak bisa nantang nih buku. Karena mau nantang bagaimana buku ini? Memang betul. Seorang profesor perjanjian baru di Manado, dia cuma katakan sama saya, Yahya, kalau kamu sudah masuk Islam, nggak usahlah ungkap-ungkap agama kita. Oh, saya bilang nggak. Bila perlu Anda juga harus masuk Islam. Ya, saya sudah punya agama. Kita itu Yahya, Islam Kristen sama saja. No. Kamu nggak punya ras. Agama Kristen nggak punya ras. Yahudi punya pengakuan Sema Israel Yahweh Elohim Yahweh Ahad. Susahnya nih pendeta di Indonesia ini tidak tahu speak Ibrani. Yang tahu dulu hanya 3 orang. Pendeta rektor, mantan rektor Satya Wacana yang sudah, pendeta Victor Immanuel Tanja, pendeta Franz William Paat, dan sekarang sudah meninggal di neraka. Tinggal 1 yang masih hidup, saya. Jadi kalau berdebat tentang kebenaran sulit karena tidak menguasai bahasa Ibrani. Jadi kalau dicari Roh Kudus dari mana? Mati kutu, nggak bisa jawab. Sudah itu saya nulis buku ini, saya sarankan kepada orang Kristen dan pendeta-pendeta, tolong kalau Yesus dijadikan Tuhan dan Juru Selamat, beberapa ayat di dalam Bible dicari solusinya. Bahkan saya sarankan kepada Alkitab, Matius 3 ayat 11 sampai 17 ditukar dengan Matius 13, dengan Matius 11, pindah ke atas, dari atas ke bawah, bawah ke atas. Saya sarankan begitu. Karena memang pemahaman saya, kenapa saya masuk Islam? Karena pemahaman saya sudah tidak cocok percaya kepada majalah Bobo. Majalah Bobo itu hanya boleh digunakan oleh anak yang berusia 0 sampai 7 tahun. Saya sudah 36 tahun, sudah cukup pakai majalah Bobo, bohong-bohongan, dongeng-dongengan, stop. Saya harus pakai majalah dewasa, kehidupan yang menyangkut eksistensi kehidupan kekal, hanya ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau orang bilang, oh Al-Quran itu kan rekayasanya Nabi Muhammad, ini teologi Kristen. Ini gobloknya minta ampun loh. Dari Kejadian sampai Maleakhi, 39 kitab perjanjian lama. Dosen-dosen perjanjian lama mengatakan, para mener-mener yang ada di STT, hei mahasiswa sekolah teologi, rumus bahasa asli perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleakhi, bahasa aslinya bahasa Ibrani. Bahasa asli perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu, Apokalipsis, bahasa aslinya bahasa Yunani. Tapi sayang, satu kata pun bahasa Ibrani tidak ada di dalam perjanjian lama. Yahudi juga tidak dekat dengan Kristen. Sekarang timbul pertanyaan, ini Kristen lahir dari mana? Ini Kristen lahir dari mana? Kristen ini lahir dari seorang pembunuh umat Nabi Isa yang sampai hari ini dirasul Kristenkan oleh orang Kristen, namanya Paulus. Beliau yang mengangkat Isa sebagai Tuhan, yang diyesuskannya. Sudah itu saya tidak pernah mengatakan Yesus yang di dalam Bible itu Isa. Enggak. Biar saja itu Bible dia. Dia mau tuhankan Yesus, dia mau tuhankan tembok, dia mau tuhankan batang kelapa, dia mau tuhankan genteng. Silakan, tapi tolong jangan Yesus dikait-kaitkan dengan Isa. Selama ente akui Yesus Isa, tetap saya gempur, karena Isa itu harus dibela sebagai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dibela oleh Allah kalau saya menolong agama Allah.
Karena tidaklah sah iman seorang muslim kalau tidak beriman pada salah satu kitab yang diturunkan Allah. Maka difirmankan dalam Al-Ankabut 46 ayat 26 dikatakan, 49 26, wa la tujadilu ahlal kitab wa qulu amanna billahi unsila ilaina wa ilahuna wa ilahukum wahid. Jangan kamu berdebat dengan ahlal kitab, ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Katakan kami beriman pada Taurat dan Injil, dan Tuhanmu dan Tuhanku wahid, satu. Mau agama apapun saudara, Katolik, Protestan, Prosetan, tetap Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang sekali sebenarnya, cuman memang Islam mahal. Jadi kalau bapak-bapak katakan sama saya, kenapa masuk Islam? Ya, saya mau katakan apa? Bukan saya masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. Saya kan penentang Islam dulu-dulunya. Ketemu orang berjenggot, wah ini teroris. Orang bawa mukena pakai sarung ke masjid, saya katakan, tersesat dengan konsep Arab. Ini pikiran dan hati begitu. Jadi nggak mungkin saya masuk Islam. Islam masuk ke saya, membuat saya yang buta telik, membuat saya yang mati bangkit, dan membuat saya yang sinting sembuh gila. Jadi waras. Jadi memang sengaja Yahudi dan Yunani bilang begini, mari kita butakan akal manusia. Kalau akal sudah buta, ini jadi buta. Hati jadi buta. Kalau hati sudah buta, yakinlah, maka kita bisa raup ini keuntungan dunia. Itu tujuan kok ada Kristen. Adanya Kristen untuk mengumpulkan massa, supaya gerakan Yahudi itu untuk menguasai dunia terrealisasi. Itu saja. Tetapi sayang, sejuta sayang, namanya agama yang dibangun dengan kebohongan dan kepalsuan tidak bisa bertahan. Semakin hari semakin banyak orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Banyak orang yang masuk Islam, baik di dalam kita Indonesia maupun di luar negeri. Orang sudah meninggalkan gereja. Di Amerika orang jual itu gereja, bikin pub, bikin diskotik, restoran, dan rumah-rumah makan. Habis. Karena orang tidak mendapatkan kebahagiaan, orang tidak mendapatkan ketenangan, kegundahan, kegalauan, kekecewaan hati. Walaupun melimpah harta, manusia tidak dapat ketenangan itu. Hanya satu manusia dapat ketenangan itu, ketika mengedepankan pengakuan Allahu Akbar, sholat 5 waktu. Saya rasa sendiri, ini sholat cuma 5 menit, tapi beratnya minta ampun. Hayyalas salat, marilah sholat. Tetap masih tidur, karena padahal cuma 5 menit. Tapi dulu waktu di Kristen sampai melompat-lompat tepuk tangan 5-6 jam. Asik men. Karena dengan iblis. Tapi ketika masuk Islam cuma 5 menit sholat, enggak lama sebenarnya. Aduh minta ampun beratnya. Pakai wudhu segala lagi. Iya kan? Dulu saya waktu masuk Islam, saya bilang begini sama istri saya, tidak usah wudhu. Untuk apa wudhu-wudhu itu? Allah juga tahu. Jadi mau sholat subuh, lagi ngantuk-ngantuk saya begini-begini di atas pagar, tangan saya di atas pagar begitu. Ayo mak, cepat sudah. Istri saya bilang, tunggu, saya lagi wudhu. Begitu saya pegang, wah ngajar kotoran manusia. Nggak tahu dari mana, tidak ada pohon, tidak mungkin manusia buang air besar dari atas langit, nggak mungkin. Tunggu mas, saya mau ke kamar mandi dulu. Kenapa pak? Saya pegang kotoran manusia yang dari atas pagar. Dari situ saya nggak berani nggak wudhu. Pak Kiai, dari mana ini kotoran manusia ini? Oh rupa-rupanya disuruh supaya wudhu. Kotoran bau sekali. Saya tahu kotoran manusia karena saya sering pegang. Wah. Istri saya bilang begini, berarti kamu ditegur oleh Allah itu. Iya ya, iya mak ya, betul. Coba kamu jangan bantah-bantah begitu. Oh rupa-rupanya masuk Islam jangan mengedepankan filsafat, nggak laku.
Ini mahasiswa di sana UIN Jakarta. Filsafat Homo usios, Homo sapiens dikaca. Akhirnya Magnus Suseno yang profesor penipu itu dari Kristen, dari Katolik, dijadikan dosen di situ. Namanya Yahudi Nasrani Kristen itu tidak senang sampai kita pindah kepada akidahnya. Saya biar saja nggak ditemani oleh para intelektual muslim yang pintar-pintar itu. Biar aja saya goblok nggak bisa baca Al-Quran, tapi saya tetap mengedepankan pengakuan Allahu Akbar, walau walak, lillahi ta'ala. Saya jalan. Buktinya walaupun sendirian sudah ribuan ini buku Islamkan orang ini. Ini Pak penerbit tahu. Di mana-mana kami Islamkan orang pakai buku ini Pak Kiai. Ditoli-toli satu kampung men. Sekarang jadi pesantren Al-Ma'ruf Desa Oyong. Di Jawa Barat satu kecamatan murtad tahun 85. Saya siar bulan April kemarin. Satu kampung bersyahadat lagi. Babak belur saya dihajar petugas. Tapi mundur pun dalam dakwah. Sekali melangkah pantang menyerah. Habis kalau habis. Kembali dari kafir, dari muslim ke Kristen. Dikasih tahu sama Haji Cecep, Pak Yahya, di sana ada orang Islam. Dulu mereka tahun 85 disesatkan oleh Lembah Karmel. Lembah Karmel ini gerakan Katolik. Kasih kerja di hotel dan karyawan-karyawan itu dikasih rumah, dikasih harta. Kemudian tanah-tanah mereka diambil. Di Cianjur. Jadi Pak, ayo kita siar ke sana, kita sadarkan lagi. Ayo. Saya siar sana tabligh akbar di tengah-tengah komunitas Kristen. Ada beberapa ustadz nggak berani naik karena jauh jalan kaki. Ustadz itu bilang, aduh nggak berani kami Pak Yahya. Oke, kalau bisa dengan Haji Cecep, kami dua ke sana. Sementara siar, saya bilang Ji, tidak apa-apa Ji, kalau mati di dalam siar kita masuk surga tuh. Iya langsung. Oke, kalau gitu kita pergi. Alhamdulillah, kepala sukunya datang kepada saya. Memang benarkah Bapak bekas pendeta? Ya, ini buku saya. Mau masuk Islam nggak? Kamu itu sudah menyesatkan semua umat. Kamu akan tanggung di neraka nanti. Langsung dia bilang, kalau begitu kami siap kembali kepada Islam. Disahadatkan lagi. Saya dipanggil petugas karena Romo lapor saya mengacaukan agama orang. Katanya di sana sudah mau baku bunuh, baku timpas dengan parang karena saya. Padahal tidak ada keributan di sana. Saya dipukul sama anggota Koramil. Saya bilang, hei Koramil, pistol kau taruh di mulut saya, jangan harap saya berhenti. Justru saya makin semangat. Karena yang saya sampaikan adalah berita yang diperintahkan Allah, bukan yang diperintahkan oleh manusia. Tidak bakal saya mundur sejengkal pun. Bicara dakwah saya nggak takut. Karena ini kebenaran. Resiko tetap ada. Mari Pak Kiai. Assalamualaikum. Risiko berdakwah tetap ada. Sakit, SMS, keras, ancaman, bahkan mengatakan hal-hal yang buruk sering saya temukan. Tapi saya cuma jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiap ada SMS sekarang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya capek-capek juga dia SMS karena saya cuma balas-balas begitu. Satu kali ada SMS masuk begini, Yesus itu sayang sama kamu. Kembalilah sementara masih diberi kesempatan oleh Yesus. Langsung saya balas SMS-nya begini, Yesus itu tidak kenal sama kamu. Kamu kok bawa-bawa nama Yesus? Dia balas lagi sama saya. Ini lucu-lucu memang seringkali. Kamu tahu kan, kamu bekas pendeta. Yesus pernah kutuk pohon ara. Jangan sampai lagi Yesus kutuk kamu. Saya katakan, kalau Yesus kutuk, jangan besok-besok. Habis SMS ini saya mati kalau Yesus Tuhan. Saya mati kalau Yesus Tuhan. Bukankah Tuhan berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal? Seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan?
Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, mati saya. Tetapi sampai hari ini alhamdulillah justru saya sehat karena Yesus bukan Tuhan. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama. Sema Israel Yahweh Elohadus Yahweh ahad. Ketahuilah Israel Allahmu Yahweh dan Yahweh Esa. Biadabnya Yahudi tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan. Katanya Yesus disalib di Golgota. Golgota ini bahasa Ibrani-nya tengkorak, bukit tengkorak. Katanya ini tengkorak ini di pinggiran Yerusalem. Tidak mungkin kalau Yesus disalib di Yerusalem, bait Allah terbelah dua, Baitul Muqaddis terbelah dua, orang mati bangkit, hidup. Kalau Yahudi tidak masuk Kristen. Tapi buktinya agama Yahudi bukan Kristen, Yudaisme. Nah sekarang ini Kristen dari mana? Kristen itu adalah alat Yahudi untuk melancarkan kegiatan-kegiatan Zionis Israel. Kekuatan legitimasi politik, pemerintahan, pertahanan, keamanan, ekonominya, kedudukannya adalah PBB di bawah panji dan bendera PBB. Nggak usah bohong, saya dari pendeta tahu itu. Sudah itu kita Kristen di Indonesia bilang nggak usah takut, PBB dekat dengan kita. Ini orang-orang Kristen ini sudah terjadi pembusukan hati dan akal. Ngapain kok membenci umat Islam? Padahal saya pernah gambarkan secara sederhana. Begini, agama-agama yang dibawa para nabi dulu, ada nggak kira-kira zaman sekarang? Teman saya yang eksklusif ini, dia bilang ada. Ya agama kita Kristen. Tetapi perjanjian lama itu sudah nggak berlaku dengan kematian Yesus di kayu salib. Oh begitu ya. Jadi Yesus nggak disunat? Ya tidak. Coba ente punya Bible. Lukas 2 ayat 21, Yesus dibaptis atau disunat? Dia buka. Lukas berapa? Lukas 2 ayat 21. Saya sudah muslim, kamu masih Kristen. Buka. Apa bunyinya di dalam? Ternyata bunyinya begini, Lukas 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8, ia disunat dan diberi nama Yesus. Yesus dibaptis atau disunat? Kenapa kamu nggak sunat? Nggak usah takut, bukan di batangnya, cuma di ujung. Mana ada baptisan? Baptisan itu adalah sarana supaya rumus homoousios, Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu di dalam Esa, Esa di dalam tiga. Jadi sama dengan iklan sampo 3 in 1. Begitu ya. Memang betul-betul sinting sekali. Nggak apa-apa, memang kita bicara secara logika. Agama Islam itu agama yang rasional dan karya kebesaran Allah di tengah dunia sangatlah rasional, tidak pernah bertentangan dengan akal manusia. Subhanallah. Jadi saya pikir-pikir, kenapa biar hidup susah? Biar saja susah. Yang penting kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saya itu yang Kristen betul kaya mereka, tiap bulan terima gaji berpuluhan, tapi satu dengan yang lain seperti anjing dan kucing. Coba ini yang direkam ini dijadikan CD baru disebarkan. Pasti pendeta-pendeta yang dengar, aduh dia telanjangi lagi kami. Memang betul ya. Siapa tahu juga setelah jadi CD disebarkan dan para pendeta-pendeta itu sadar dan bersatu. Tapi namanya setan dengan setan susah Pak. Pastor dengan pendeta, pendeta dengan pastor, nggak baku cocok. Karena pendeta bilang sama pastor, pastor munafik. Teman saya Steffi, dia itu waktu SMA dengan saya mania perempuan. Kok tiba-tiba dia sekolah kepastoran, jurusan kepastoran. Tamat jadi pastor, ditempatkan di Filipina. Setiap Natal ketemu di Manado. Saya tanya begini, Steph, ente dulu kan waktu SMA suka-suka pacaran. Sekarang kamu kok jadi pastor? Apa mampu nggak kamu menghadapi tantangan seks? Dia bilang, oh mana saya mampu. Kalau saya mau saya tinggal buka itu baju imam dan saya cari di pinggir-pinggir jalan. Saya bilang kurang ajar betul juga kamu.
Ah, tidak apa-apa, kan kamu pendeta, saya pastor. Dia tidak tahu 2006 saya mau masuk Islam. Habis dia sekarang saya bongkar. Jadi dilarang poligami, tapi zina jalan terus. Al-Quran sangat rasional. Allah memahami batas-batas kemampuan manusia, menetapkan poligami bagi orang-orang yang dipilih. Jadi kalau kita nggak punya hasrat berpoligami, berarti kita bukan dalam golongan para nabi, para syuhada yang ditentukan oleh Allah. Lah saya paham, karena saya juga baru masuk Islam di Jakarta. Sekali saya ceramah, ada beberapa perempuan, bahkan pembaca berita minta saya nikahi. Pembaca berita minta saya nikahi, saya masih single fighter. Mau nggak? Jadi Allah berikan poligami kepada orang pilihan, seperti saya sudah ada. Ya, Pak Kiai. Para nabi-nabi bukan satu istrinya. Mengapa? Karena Allah tahu orang yang dicintai Allah, habaib, dekat sekali dengan tantangan seks, maka diberi perempuan. Ketika diberi wanita, diberi istri, dibuat baik-baik, dijamin keadilan dalam aturan-aturan biologis, direalisasikan. Saya begitu. Saya katakan kepada pendeta-pendeta, saya punya istri 2, tetapi saya tidak pernah berzina. Pendeta-pendeta pergi ke Jerman, habis sidang gereja dunia, sudah ada bule-bule sudah telanjang di kamar. Jangan bohong. Saya yang pernah alami. Lah iya, ngapain saya bohong? Memang saya yang alami kok. Bahkan kakak ipar saya di kamar hotel saya kepergok dengan perempuan nakal alias WTS. Hei, siapa ini? Ah, sudah kamu, dia bahasa Manado, ngana ke sana, engkau tidak boleh tahu, sondor engkau tahu, saya pembawa umat masuk surga, jadi yang begini tetap di surga. Subhanallah, astagfirullah. Karena di Kristen ada juru selamat, di Islam cari selamat masing-masing. Yang KTP tetap masuk surga, tapi imam tua di Toli-Toli bilang, kalau Islam KTP masuk surga, kambing hidup, ibarat kambing hidup dikupas kulitnya. Jadi jangan coba-coba kita beragama Islam terus Islamnya suam-suam kuku. Kita punya Islam setengah, uduh hulu disilil mi kafah, masuk ke dalam Islam secara kafah. Saya pelan-pelan masuk Islam, tapi saya ikut saja. Orang pakai baju ihram, saya pakai juga. Orang bilang jamaah tabligh, ya. Saya sudah tobat Pak Kiai. Biasa saya biar di pesawat saya pakai ihram. Suatu waktu saya dibilang kiai di atas pesawat, dan ini ibu punya anak kecil mau flight ke Balikpapan terbang. Ini anak nggak bisa karena panas demam. Langsung ibu dekati saya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Anak pakai tajwid juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ini anak saya Pak Kiai. Kita sudah beli tiket. Ini kan hitung dewasa. Astagfirullah. Jadi tolong Pak Kiai didoakan. Ini cuma doa satu, Al-Fatihah saja. Andalan. Loh, step by step. Daripada banyak ayat tahu berdoa-doa selamat tapi jarang sholat, percuma. Jangan pandang enteng sama saya. Saya bilang, ayo Bu di sudut sana. Ayo. Dalam hati, duk, dak. Doa apa ini yang saya mau pakai? Saya bilang nanti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi Al-Fatihah dulu. Saya ingat Ketua MUI Toli-Toli Pak Yusuf Yamani bilang bahasa Indonesia pun boleh. Wah, saya langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ibu juga sudah Allah. Ini mu'alaf baru 3 bulan. Dalam hati saya bengkok, saya berdoa bagaimana. Terus saya katakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku. Amin. Ibunya, amin. Seorang ibu ini datang kepada saya Allah sebagai hambamu, dan dia menginginkan supaya hari ini dia bisa terbang bersama-sama dengan anaknya.
menuju ke Balikpapan. Ya Allah, buktikanlah kekuasaan-Mu bahwa Engkau mengasihi dan Engkau sanggup memberi kekuatan kepada orang-orang yang berharap dan beriman hanya kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung dingin, sembuh, alhamdulillah. Sampai di pesawat dilarang oleh Pragawati, ini anak kurang sehat, jadi ibu tolong ibu jangan dulu berangkat, biar dulu ini anak sembuh. Saya langsung berdiri. Di dalam Islam, wah banyak orang, banyak sekali dalam pesawat. Islam tidak pernah gentar dengan kematian. Dan kalau Anda meragukan, kamu muslim? Ya Pak, saya muslim. Alhamdulillah saya muslim. Kalau kamu muslim, sini itu anak saya yang peluk. Saya yang peluk. Tapi begitu turun di Balikpapan, habis ada sisa kotoran anak kecil dan pipis. Kotor baju kiai Pak. Turun di Balikpapan saya, kotor baju saya. Dikencingin oleh anak itu. Saya bilang alhamdulillah pahala. Jadi dari situ saya taubat lagi pakai begini karena dipanggil kiai. Ada kalanya saya pakai topi putih. Halo Pak Haji, alhamdulillah. Padahal belum naik haji. Saya sudah, kalau mau saya Desember sudah pergi. Pak Menteri Agama yang suruh, Pak Maftu. Cuman saya bilang, Pak saya lebih memilih mantap dulu ini sholat, mantap dulu semuanya, baru pergi naik haji. Jangan sampai balik dari sana nggak mabrur. Begitu, biar aja dulu, pelan-pelan dulu Pak Menteri. Saya pasti akan ke sana, insya Allah, saya yakin. Karena Allah juga akan menunjukkan kebesarannya kalau saya sudah di tanah suci. Tunggu dulu pelan-pelan. Dan memang itu harus berdasarkan panggilan hati. Saya lebih memilih kebenaran Islam. Insya Allah 5 tahun saya akan berjuang dengan penuh keberanian, dengan iman yang diberikan Allah, agar Indonesia ini bisa sadar dan tidak ada lagi agama kafir. Orang-orang Kristen itu akan sadar, Hindu, Buddha, dan mereka kembali kepada Islam. Akhir kata saya, doakanlah kami sekeluarga, karena biar bagaimanapun tanpa dukungan doa dari Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, maka sulit bagi kami untuk menegakkan agama Allah. Dan satu hal lagi yang saya garis bawahi untuk menjiwai pikiran saya lebih lanjut tentang wajah kekristenan yang rusak itu, silakan miliki buku-buku saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Dan buku yang sudah mau selesai saya tulis sekarang, sudah di penerbit. Lukas 16 ayat 19 sampai 31 menjelaskan orang Kristen masuk neraka. Mungkin buku itulah buku yang nanti akan mengislamkan Indonesia. Karena semua rahasia gereja akan saya bongkar. Selama ini terus terang orang Kristen gak tahu kepalsuan gereja. Tapi saya sudah spekulasi, minimal saya penjara, maksimal saya mati. Kalau di penjara banyak belajar dan sholat, kalau mati langsung dijemput bidadari ke surga. Akhir kata saya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.